Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang mahasiswa sekalian di perkuliahan program kesehatan kerja dengan kode mata kuliah KKK 351. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan rencana perkuliahan untuk 1 semester ke depan beserta sedikit review terkait dengan program kesehatan kerja. Baik, sebelum masuk ke rencana perkuliahan, saya akan menyampaikan tentang visi dan misi dari Universitas Esa Unggul. Yang pertama, untuk visi adalah menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian untuk misi, untuk mencapai visi di atas, maka kita perlu melakukan misi dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, kemudian menciptakan suasana akademik yang kondusif, dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Baik, untuk capaian pembelajaran mata kuliah program kesehatan kerja, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan penguasaan konsep teoritis ilmu kesehatan masyarakat, khususnya yang diaplikasikan di tempat kerja, seperti kemampuan menyusun program untuk menyelesaikan masalah, dengan penilaian risiko kesehatan dan program kesehatan di tempat kerja. Yang berikutnya, kemampuan memahami konsep promosi kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pekerja di kota. Kemudian dalam hal ini mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan kontribusi program promosi kesehatan pekerja dalam pengendalian dan peningkatan derajat kesehatan kerja serta kapasitas pekerja. Baik, selama 1 semester ke depan akan ada beberapa topik perkuliahan yang akan kita sama-sama pelajari, ya, sama-sama kita bahas. Yang pertama adalah untuk topik sebelum UTS, saya akan menyampaikan terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan persiapan dalam penyusunan program kesehatan kerja. Ya, untuk pertemuan pada sesi kali ini akan disampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan dan overview dasar kesehatan kerja. Untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua akan disampaikan tentang konsep dasar program kesehatan pekerja, promosi kesehatan pekerja. Kemudian yang ketiga akan disampaikan materi terkait dengan desain program promosi di tempat kerja. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan keempat, kita akan mempelajari terkait dengan program manajemen, ya, bagaimana Anda sekalian nanti akan dipandu agar dapat menyusun sebuah program yang baik. Kemudian di pertemuan kelima, kita akan mempelajari tentang rencana evaluasi program, ya, tentunya evaluasi program ini nantinya akan sangat berdampak pada berhasil atau tidaknya program, ya, untuk kita mengevaluasi keberhasilan atau ketercapaian program tadi, kemudian strategi program di pertemuan ke-6, dan intervention fokus di pertemuan ke-7. Selanjutnya di pertemuan ke-8 sampai ke-14 untuk topik setelah UTS ini kita akan melakukan intervensi, ya, atau kita akan menyusun suatu program, ya, yang berkaitan dengan permasalahan yang sering muncul di tempat kerja. Di pertemuan ke-8 kita akan mulai dengan program yang berkaitan dengan kebugaran pekerja, ya. Kemudian di pertemuan ke-9 kita akan menyusun bagaimana intervensi program untuk masalah gizi kerja. Kemudian di pertemuan ke-10 kita akan mempelajari tentang bagaimana intervensi untuk masalah pengendalian berat badan pekerja atau obesitas yang sering terjadi. Kemudian di pertemuan ke-11 pengendalian rokok, ya, pada tempat kerja. Kemudian untuk pertemuan ke-12 kita akan mempelajari terkait dengan program stress management. Kemudian di pertemuan ke-13 kita akan mempelajari tentang program pendampingan pekerja. Dan di pertemuan ke-14 kita akan mereview seluruh hasil materi yang sudah kita bahas pada pertemuan di pertama sampai ke-13.
Baik, berikut adalah buku referensi yang saya gunakan dalam menyampaikan materi terkait dengan program kesehatan kerja ini. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada di antara rekan-rekan mahasiswa yang memiliki referensi lain, ya, terutama saya sangat menghimbau untuk dapat lebih sering lagi membaca dan menganalisis jurnal-jurnal kesehatan yang memang membahas seputar topik program kesehatan kerja ini, ya. Baik, untuk penilaian ini akan saya sampaikan bahwa untuk penilaian mata kuliah ini terdiri dari bobot UTS itu 25%, UAS 25%, kuis 20%, tugas 20%, dan diskusi forum 10%. Ya, diskusi forum ini wajib untuk diikuti dan setiap mahasiswa wajib aktif di dalamnya. Baik, untuk pertemuan online, ya, saya memiliki beberapa peraturan. Yang pertama, untuk forum diskusi, mahasiswa wajib melakukan atau wajib aktif di dalam forum diskusi sesuai jadwal perkuliahan, ya. Kemudian untuk forum diskusi sinkronus yang akan dilakukan di pertemuan pertama 7, 8, dan 14 ini mahasiswa wajib on kamera, ya, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kemudian untuk kehadiran ini minimal 75%, ya, tidak boleh ada lebih dari 3 kali absen atau berturut-turut absen, ya, dalam beberapa minggu. Kemudian untuk tugas perorangan ini dikumpulkan tepat waktu khusus untuk pertemuan yang tidak ada diskusi sinkronus, yaitu pertemuan kedua sampai 6 dan 9 sampai 13, ya. Tugas dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan minggu berikutnya dilaksanakan, ya. Kalau kita kuliahnya di hari Kamis, berarti hari Rabu pukul 23.59 ini tugasnya wajib dikumpulkan. Kemudian tugas dikerjakan pada kolom online teks atau upload file sesuai permintaan, ya. Jadi mohon untuk tidak mengupload tugas pada kolom komentar, ya, karena biasanya tidak akan terbaca oleh sistem saya. Kemudian untuk tugas yang gagal submit karena kendala sistem, mohon untuk segera lapor agar segera bisa dicarikan solusinya, ya, kendalanya di mana, kemudian kita carikan solusinya bersama. Tugas yang terlambat submit karena kelalaian mahasiswa ini tidak akan diterima, ya, karena tugas ini sebetulnya sudah diberikan waktu cukup panjang, ya, 1 minggu pengerjaannya, ya, harusnya sudah cukup waktunya untuk pengerjaan tugas tersebut. Kemudian mahasiswa di kelas ini dihimbau untuk membuat grup WhatsApp kelas. Baik, kita masuk ke review dasar-dasar kesehatan kerja, ya. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar kesehatan kerja. Sedikit kita review tentang kesehatan kerja itu apa, ya, yaitu kesehatan kerja ini merupakan spesialisasi dalam bidang ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar tenaga kerja ini memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial, ya, melalui upaya promotif, ya, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di tempat kerja. Tentu kita sebagai calon-calon tenaga kesehatan masyarakat, ya, kita akan fokus pada upaya health promotion di tempat kerja, kemudian upaya pencegahan atau prevention, ya, di tempat kerja, serta untuk juga kita berperan dalam upaya rehabilitatif atau ketika pekerja ini sudah dinyatakan sembuh dari suatu penyakit. Baik, untuk tujuan kesehatan kerja sendiri, menurut Joint ILO dan WHO tahun 1995, ya, ini masih digunakan sebagai referensi sampai sekarang. Yang pertama adalah promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial dari pekerja, ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mencegah gangguan kesehatan disebabkan oleh kondisi pekerja, ya. Kemudian perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Kemudian penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya, ya, ini sangat penting agar agar bisa didapatkan kinerja dan produktivitas yang maksimal. Kemudian penyesuaian pekerjaan pada manusia dan setiap manusia pada pekerjaannya. Ini kita kenal dengan aspek ergonomi.
Nah, di dalam upaya pelaksanaan upaya kesehatan kerja di tempat kerja, maka perlu dilakukan pengawasan kesehatan kerja. Nah, pengawasan kesehatan kerja ini sendiri merupakan serangkaian kegiatan pengawasan dari semua tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas. Jadi, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang ya, karena ini biasanya untuk pegawai pengawas dilakukan oleh pegawai pengawas biasanya adalah uh, uh, utusan dari Dinas Ketenagakerjaan ya atau Kementerian Ketenagakerjaan ya untuk untuk menilai pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atas objek pengawasan kesehatan kerja di masing-masing tempat kerja. Apa saja objek pengawasan kesehatan kerja yang dimaksud? Yaitu yang pertama adalah penyakit akibat kerja, kedua adalah P3K di tempat kerja, kemudian pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Kita lihat yang pertama, kita ketahui bahwa salah satu objek pengawasan kesehatan kerja di tempat kerja adalah terkait dengan penyakit akibat kerja. Nah, untuk penyakit akibat kerja ini sendiri merupakan penyakit yang timbul karena ada kaitannya dengan pekerjaan ya. Kemudian terdapat sebab-sebab yang memang ada di lingkungan kerja. Kemudian wajib dilaporkan ya, penyakit akibat kerja ini wajib dilaporkan dan mendapat kompensasi apabila ada tenaga kerja yang memang terdiagnosa penyakit akibat kerja dan terbukti faktor penyebabnya ada di lingkungan kerjanya. Kemudian berikut merupakan faktor penyebab penyakit akibat kerja, yaitu biasanya kita kaitkan dengan bahaya-bahaya potensial yang ada di tempat kerja seperti faktor fisika, faktor kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Yang berikutnya adalah implementasi P3K di tempat kerja. Nah, P3K di tempat kerja ini sendiri merupakan suatu upaya untuk memberikan pertolongan pertama secara tepat dan tepat kepada pekerja atau buruh dan atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. P3K di tempat kerja ini tentu harus ada yang mengelola ya, artinya bukan hanya sekedar penyediaan fasilitas kotak P3K di tempat kerja, tapi juga butuh ada tim P3K di tempat kerja ya, di mana tim P3K ini merupakan orang-orang yang memang sudah dilatih atau dipilih oleh perusahaan dan dipersiapkan dengan baik untuk mengurusi atau menangani apabila ada kejadian kecelakaan yang memang membutuhkan pertolongan pertama dengan segera. Kemudian yang berikutnya adalah penyediaan fasilitas P3K di tempat kerja, mulai dari penyediaan kotak P3K sampai dengan prosedur untuk rujukan ya apabila terjadi hal-hal yang memang butuh bantuan dari unit pelayanan kesehatan terdekat. Oke, untuk keberhasilan program P3K di tempat kerja ini biasanya kita akan bergantung dengan ada atau tidaknya komitmen dan kebijakan di tempat kerja. Kemudian apakah dilakukan identifikasi dan evaluasi dari potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Kemudian butuh juga dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi petugas P3K yang nantinya akan ditugaskan. Kemudian penyediaan fasilitas P3K yang baik, yang sesuai dengan kondisi di tempat kerja masing-masing. Kemudian pelaksanaan P3K, kemudian pemeliharaan, pelaporan, sampai ke evaluasi yang dilakukan terhadap program yang sudah dijalankan. Nah, objek pengawasan kesehatan kerja yang berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Pada prinsipnya, secara undang-undang, menurut undang-undang ada 3 program kesehatan, program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, ya, di awal pekerja sebelum mulai melakukan pekerjaan atau sebelum penempatan di unit kerja. Ya, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan oleh pekerja yang memang sudah aktif bekerja, ya, dilakukan secara periodik. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan khusus. Ini dilakukan pada tenaga kerja tertentu yang memang berhadapan dengan potensial hazard yang membutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus ya.
Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan purna bakti bagi tenaga kerja yang sudah menjelang memasuki masa pensiun. Oke, tujuannya dari dilakukannya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ini adalah yang pertama untuk menilai kemampuan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, ditinjau dari aspek kesehatannya, kemudian mendeteksi gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja, dan yang terakhir adalah untuk tujuannya adalah screening atau deteksi dini apabila ada penyakit-penyakit akibat kerja yang memang beresiko dialami oleh pekerja. Tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan awal atau sebelum kerja adalah agar tenaga kerja yang diterima ini bisa kita pastikan dalam keadaan sehat, ya. Kemudian tidak ada memiliki penyakit menular, ya, yang berisiko untuk menularkan ke teman-teman rekan kerjanya di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan, ya. Harapannya ketika pemeriksaan kesehatan di awal sebelum bekerja ini dilakukan, maka ini akan berdampak kepada kinerja dari si karyawan tersebut, ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan berkala atau periodik bertujuan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja, kemudian menilai kemungkinan pengaruh dari pekerjaan, kemudian untuk mengendalikan faktor-faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja, ya. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan khusus ini bertujuan untuk menilai apakah ada pengaruh dari potensial hazard tertentu, ya. Kemudian menilai terhadap tenaga kerja atau golongan tenaga kerja tertentu, ya, yang berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan akibat paparan bahan berbahaya. Baik, demikian hal yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.